Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Ardianti dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mengenai pajak dalam perspektif. Sebelum pemaparannya lebih jauh, kita perlu mengetahui apa sih pajak itu. Pajak merupakan perpindahan sebagian harta kekayaan masyarakat ke kas negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara yang bersifat umum karena adanya keadaan kejadian khusus yang menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung. Dan pungutan itu bukan merupakan suatu hukuman, akan tetapi semata-mata bentuk ketaatan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada self-assessment. Merupakan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke negara. Sekalipun wajib pajak diberikan kepercayaan penuh menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, tentu saja perhitungan pajak dimaksud tetap berlandasan pada aturan perundang-undangan perpajakan, baik mengenai objek pajak yang harus dihitung beserta besaran tarif yang mengaturnya. Yang kedua ada withholding system, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini terletak pada wewenang menentukan besarnya pajak terhitung yang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Misalnya PPh pasal 21, di mana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan. Yang selanjutnya ada official assessment, merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Artinya, dalam ketentuan ini, wewenang untuk menentukan pajak ada pada fiskus serta wajib pajak bersifat pasif. Timbulnya utang pajak setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus. Sistem ini umumnya ditetapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat secara luas dari semua lapisan, di mana masyarakat dipandang belum mampu untuk menghitung dan menetapkan pajaknya, misalnya pajak bumi dan bangunan. Asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas equality, berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan, dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak tanpa memihak-mihak dan diskriminatif. Yang selanjutnya ada asas certainty, merupakan asas kepastian hukum di mana setiap pemungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh ada penyimpangan. Yang selanjutnya ada asas convenience of payment, asas kesenangan. Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima pajak penghasilan atau memperoleh hadiah. Yang selanjutnya ada asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrasi pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak. Pajak dalam Islam. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan ad-daribah atau bisa juga disebut dengan al-maks, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Adapun pendapat lain, menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwani, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa atau pemerintahan muslim kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan negara dan masyarakat secara umum, ketika tidak ada kas di dalam Baitul Mal. Adapun menurut Abdul Qadim Zalum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta. Istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak.
Yang pertama ada al-jizyah, merupakan pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara Islam. Yang selanjutnya ada al-kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besarnya pajak ini ditentukan 3 hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Yang selanjutnya ada al-usyur. Dalam tradisi masyarakat Arab, usyur merupakan pungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Jadi, usyur mirip dengan bea cukai sekarang. Karakteristik pajak doribah menurut syariat. Ada beberapa ketentuan pajak doribah menurut syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis non-Islam, yaitu yang pertama, pajak doribah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Yang kedua, pajak doribah hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim, sebab doribah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi. Yang ketiga, pajak doribah hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya, menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Sedangkan dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek atau barang atau jasa yang dikonsumsi. Yang kelima, pajak doribah dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan. Sebenarnya masih banyak lagi karakteristik pajak. Berdasarkan istilah-istilah al-jizyah, al-kharaj, dan al-usyur, dapat dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non-muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka, ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Dalam ayat ini Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan, dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berbuat zalim." Beliau mengucapkan 3 kali, "Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menetapkan kebijakan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin, di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, di mana pada ayat ini adalah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara pemberian harta yang diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir,
orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, dan menepati janji, dan lain-lainnya. Poin-poin dalam hal ini bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk hukumnya yang fardu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga. Para ulama yang membolehkan pemerintahan memungut pajak dari kaum muslimin meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah negara berkomitmen dalam menetapkan syariat Islam. Yang kedua, negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara. Dan selanjutnya, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, al-usyur, kecuali dari pajak. Yang selanjutnya, harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. Yang selanjutnya, pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata. Tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Yang selanjutnya, pajak ini sifatnya sementara dan tidak ditetapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan sangat mendesak saja. Yang selanjutnya, harus dihilangkan dahulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Dan yang terakhir, besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.